Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fakihudin. Saya dari kelas Biologi A semester 4. Setiap harinya manusia pasti memerlukan air, baik itu digunakan untuk minum, memasak, dan mandi. Apa yang terjadi bila air tersebut tercemar? Apabila air tersebut tercemar, maka polutan-polutan atau bakteri akan masuk ke dalam tubuh manusia yang akan menyebabkan manusia tersebut terserang oleh bakteri-bakteri dari air tercemar tersebut. Air tercemar memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama bisa dari biologis, fisika, dan kimia. Secara biologis, air yang tercemar terdapat mikroorganisme atau polutan-polutan yang dapat menyerang ke dalam tubuh manusia. Secara biologis, air yang tercemar itu dapat dilihat dengan ada tidaknya mikroorganisme atau patogen-patogen di dalam air tersebut. Sedangkan secara fisika yaitu kondisi air, baik itu warna, rasa, dan baunya tidak berubah. Secara kimia, derajat keasaman dan pH terlalu tinggi atau tidak netral, sehingga dapat menyebabkan pengaruh terhadap tubuh manusia. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan tanah yaitu yang pertama erosi, yang kedua pencemaran air, yang ketiga pengalihan lahan, yang keempat penggalian tanah. Kerusakan tanah bisa ditandai dengan tanah tersebut menjadi gersang, tidak subur, tidak adanya tumbuhan yang hidup di lokasi tanah tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan tanah itu yang pertama erosi pada laut dan pantai. Yang kedua pencemaran, yaitu pencemaran air dan pencemaran tanah. Yang ketiga yaitu pengalih-alih fungsi lahan. Yang keempat yaitu penggalian pertambangan. Adapun penanggulangan dari kerusakan tanah tersebut yaitu yang pertama daur ulang sampah, yang kedua penampungan zat atau limbah yang dikeluarkan oleh pabrik. Yang ketiga adalah mengganti bahan bakar minyak dengan bahan bakar alami yaitu seperti biogas. Hutan mangrove adalah hutan yang berada di pesisir pantai. Hutan mangrove sangat berpengaruh penting untuk ekosistem pantai. Adapun fungsi dari mangrove tersebut yaitu yang pertama menahan gelombang air atau menahan abrasi. Yang kedua menambah bertambahnya daratan untuk ditinggali oleh manusia. Dan ketiga menjadi tempat berkumpulnya atau bersimbiosisnya antara ikan glodok dan mangrove tersebut. Ya. Suksesi mana? Ulah satu. Lanjut terus. Suksesi merupakan perubahan di suatu wilayah yang disebabkan oleh alam maupun oleh ulah tangan manusia. Kriteria vegetasi dominan di suatu wilayah disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Lingkungan, yaitu ketersediaan nutrisi dan kemampuan makhluk hidup atau tumbuhan tersebut untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Contoh, pohon pinus yang memiliki daun yang lancip. Pinus memiliki daun yang tipis dan lancip. Hal ini disebabkan karena untuk mengurangi spesies di suatu wilayah atau daerah tersebut sedikit. Contohnya di pegunungan, yaitu yang mendominasi adalah pinus, sedangkan di pesisir pantai yaitu yang mendominasi itu hutan mangrove atau tanaman mangrove.
suksesi merupakan gangguan terhadap suatu komunitas yang menyebabkan terjadinya perubahan secara total ataupun sebagian. Adapun suksesi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, suksesi primer dan suksesi sekunder. Yang pertama, suksesi primer yaitu suksesi yang terjadi secara menyeluruh atau total. Contohnya yaitu penyebab dari suksesi primer yaitu terjadi bencana Gunung Merapi yang terjadi di Jawa Tengah yang menyebabkan. Adapun penyebab dari suksesi primer yaitu letusan Gunung Merapi yang berada di Jawa Tengah. Adapun pertumbuhan selanjutnya yaitu tumbuhan pionir yaitu lumut dan paku-pakuan. Kemudian lumut dan paku-pakuan menempel di batu yang mengalami pelapukan sehingga muncullah tumbuhan semak-semak dan menyebabkan tumbuhan pohon dan melanjutkan ekosistem kembali. Adapun suksesi sekunder yaitu gangguan terhadap suatu komunitas yang menyebabkan perubahan secara sebagian. Contohnya di Kalimantan yaitu di hutan yang terjadi kebakaran yang menyebabkan di suatu wilayah tersebut itu tumbuhannya mati. Adapun penyebab dari suksesi sekunder yaitu kebakaran yang terjadi di Kalimantan yang membakar wilayah di hutan tersebut sebagai pengalihan lahan untuk perumahan-perumahan atau pabrik.